Halo semua, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, di video kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Materi kali ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya mengenai cerita fantasi. Nah, kalau kamu sudah kelas 7, silakan disimak ya. Sebelum kita masuk ke kaidah kebahasaan teks cerita fantasi, saya jelaskan dulu ya arti dari cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang berasal dari imajinasi si penulis. Biasanya, cerita fantasi berisi mengenai hal atau kisah yang diragukan kebenarannya. Loh, kenapa Bu? Karena cerita fantasi berisi mengenai hal-hal yang tidak masuk akal atau tidak logis. Adapun tokoh yang terdapat di dalam cerita fantasi itu biasanya berisi mengenai tokoh-tokoh fiktif, seperti dewa-dewi, raksasa, makhluk ajaib, manusia dengan kesaktiannya, atau tokoh-tokoh lainnya yang tidak ditemukan di dunia nyata. Contohnya seperti Putri Duyung, Gagak yang ingin menjadi angsa, menabung sebelum tidur, atau Katak betina yang sombong. Nah, itu merupakan contoh dan pengertian dari cerita fantasi. Baik, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita mempelajari kaidah kebahasaannya. Apa aja, Bu? Perhatikan ya. Yang pertama, yaitu menggunakan kata ganti. Kata ganti adalah kata yang berfungsi untuk menggantikan seseorang, benda, tempat, atau sesuatu yang dibendakan. Kata ganti bertujuan untuk menghindari pengulangan kata. Contohnya seperti ini. Mawar adalah siswi SMA Santa Maria. Mawar tinggal di Jalan Pramuka, Lorong Belitung. Setiap hari, Mawar pergi dengan menggunakan motor Scoopy. Nah, di sana ada 3 kali kata Mawar yang diulang. Oleh sebab itu, perlu diganti. Contohnya seperti ini. Mawar adalah siswi SMA Santa Maria. Ia tinggal di Jalan Pramuka, Lorong Belitung. Setiap hari ia pergi dengan menggunakan motor Scoopy. Nah, di sana lebih efektif dengan menggunakan kata ganti, yaitu ia. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan oleh seseorang pembicara kepada lawan bicaranya secara langsung. Nah, biasanya kalimat langsung bersifat face to face atau to the point. Dalam penulisannya, kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip 2. Contohnya seperti ini. Di mana adikmu? Tanya ibu. Nah, di sana ada percakapan secara langsung antara ibu dengan anaknya. Nah, itu contoh dari kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang diucapkan oleh seseorang kepada lawan bicaranya melalui perantara. Jadi di sini ada perantara yang menyampaikan percakapan seseorang kepada orang lain. Contohnya seperti ini. Ibu mengatakan PR bahasa Indonesia segera dikumpulkan di meja ibu sekarang. Nah, di sana ada percakapan yang disampaikan oleh seseorang mengenai informasi yang telah diberikan kepadanya. Nah, itulah contoh dari kalimat tidak langsung. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata yang menyerap panca indera. Nah, di sini ada kata-kata yang bisa kita serap dengan menggunakan panca indera, seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, ataupun peraba. Nah, di sini kata-kata tersebut menggambarkan atau mendeskripsikan latar tempat, waktu, atau suasana. Contohnya seperti ini. Kicauan burung itu membangunkan tidurku. Nah, di sana ada kata kicauan. Kicauan itu bisa kita serap dengan menggunakan indera pendengaran. Paham ya? Terus, contoh yang kedua. Emas dan berlian bertaburan di rumah itu. Nah, di sana ada kata emas dan berlian. Berarti kita bisa lihat dong, ada emas dan berlian yang terdapat di rumah tersebut. Nah, itu menggunakan indera penglihatan, yaitu mata. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Biasanya, kata atau ungkapan tersebut berfungsi untuk menggerakkan cerita menuju konflik. Nah, dalam sebuah cerita fantasi terdapat konflik, udah pasti ya. Nah, konflik tersebut akan bergerak atau akan membesar jika terdapat sebuah kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya seperti ini. Tiba-tiba, raksasa itu datang menghampiri timun emas. Nah, itu contoh dari keterkejutan. Lalu contoh lainnya seperti ini. Di tengah kebahagiaannya, datanglah bencana tersebut.
Nah, itu merupakan contoh dari ungkapan keterkejutan. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menunjukkan urutan peristiwa atau kejadian. Biasanya, konjungsi kronologis menggunakan kata seperti lalu, kemudian, akhirnya, setelah itu, dan lain sebagainya. Adapun contoh kalimatnya seperti berikut. Setelah berhasil menghabisi mangsanya, raksasa tersebut kembali ke habitatnya. Nah, kalimat tersebut menggunakan konjungsi kronologis, yaitu setelah itu. Kaidah kebahasaan yang terakhir, yang keenam ya, yaitu menggunakan makna kias atau kata kiasan. Kias. Kias dalam KBBI artinya adalah persamaan atau perbandingan. Atau bisa juga artinya ibarat, atau bisa juga artinya sindiran. Tetapi sesungguhnya kata kiasan adalah kata yang berisi ungkapan yang tidak sebenarnya. Contohnya seperti ini. Meja hijau artinya pengadilan. Kambing hitam artinya orang yang dipersalahkan. Tangan kanan artinya orang kepercayaan, dan masih banyak lagi. Nah, itu semua merupakan contoh dari kata kiasan. Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, kalau kamu suka dengan video saya kali ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng di sebelah kanan agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih.